Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam saat teduh komunitas pemurnian hati pagi ini. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan roh kita untuk mau duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus untuk mengikuti saat teduh pagi ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sumber segala kerahiman. Pada awal hari baru ini, kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami lagi di dalam Zoom pagi ini untuk mengikuti saat teduh. Jamahlah setiap hati yang rindu, yang ingin selalu dekat kepadamu, yang selalu rindu mau memuji dan menyembahmu, dan mendengarkan isi hatimu. Biarlah hanya Engkau saja yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir saat teduh pagi ini. Utuslah Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mau mempersiapkan hati, pikiran, dan budi kami pada saat ini, agar kami dapat mendengarkan apa yang akan Engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pagi ini, jamahlah mereka satu persatu Bapa. Engkau sendiri yang memampukan mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu yang terberkati. Dengan darah Yesus, Engkau juga mau memateraikan peralatan, jaringan internet, dan ruangan tempat kami berdoa, yang saat ini akan digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang dapat menguasainya. Doa yang tidak sempurna ini kami mau panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mau bersyukur kali ini, pagi hari ini kita dikumpulkan kembali di tempat ini. Kita mau memuji nama-Nya. Tuhan, pagi hari ini kita mau memuji nama-Nya. Kita ada di tempat ini sebab Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita ada di tempat ini karena kuasa Tuhan, sebab anugerah-Nya yang begitu besar bagi kehidupan kita. Mari kita mau katakan saat ini, ku ada sebab anugerah-Nya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu
kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Kami bisa berkumpul kembali pagi hari ini untuk mengikuti saat teduh, semua karena kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita mau katakan sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Benar Bapa, kami mau memuji-Mu, nama-Mu selamanya mau kami tinggikan, karena Engkau Bapa yang begitu baik bagi kehidupan kami. Engkau Bapa yang tahu apa yang kami perlukan. Perbuatan-Mu ajaib bagi kehidupan kami Bapa. Kami mau menyembah nama-Mu yang maha tinggi, sebab Kau besar. Engkau Bapa yang kami puji dan kami sembah. Perbuatan-Mu ajaib bagi kehidupan kami Bapa. Kami mau beri kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Mari kita mau angkat pujian ini, sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Benar Bapa, sebab Kau besar. Kami mau beri kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Engkau yang layak kami puja dan kami tinggikan Bapa. Ketika kami mau fokus, kami mau tinggal diam, Engkau yang berkarya. Engkau berikan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib bagi nama kami Tuhan. Kami mau layakkan diri kami untuk beri kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kami mau angkat suara pujian kami mau menyembah Engkau. Engkau mau kami tinggikan selamanya. Mari kita mau nyanyikan sekali lagi. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti
Engkau sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yang maha kami sujud menyembahmu, kami tinggi namamu, Allah yang Allah yang hidup. Rabashana Mayere, Rabashana Maya Rabayere, Rabashana Maya Rabaki Maya Rabashana Maya. Rabasana Maya Rabaya Rabashara Baya Rabaya Rabaki Rabashara Baya Rabaya. Rabasana Maya Rabaya Rabashara Baya Rabaki Rabaya Rabashara Baya. Rabasana Maya Rabaki Rabashara Baya Rabaya. Rabasana Maya Rabaya Rabashara Baya. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih kami boleh merasakan hadirat-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu, Pak King, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dia, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari bacaan Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Mari kita baca bersama-sama di tempat masing-masing dan saya akan bacakan di ruang Zoom ini. Kita mulai dari ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kisah ini dimulai ketika Yesus selesai menyembuhkan seorang lumpuh dan ia berjalan keluar dari kerumunan orang banyak. Di saat itulah Yesus melihat Matius sedang duduk di rumah cukai. Kisah Matius pemungut cukai ini sangat menarik, yang kemudian ia menjadi salah seorang murid atau rasul Yesus di antara 12 rasul. Bahkan dia juga yang menulis Injil Matius ini. Siapakah sebenarnya Matius? Saya ingin sedikit mengulas latar belakang dari Matius ini. Kisahnya ini diceritakan dalam 3 Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Dalam Injil Markus dikatakan dia Lewi anak Alfeus pada Markus 2 ayat 13. Dan dalam Injil Lukas dikatakan dia bernama Lewi, Lukas 5 ayat 27. Tidak dijelaskan lebih detail dalam Alkitab, tetapi menurut tafsir, Matius kemungkinan berasal dari suku Lewi, salah satu dari 12 suku Israel, dan ayahnya bernama Alfeus, tetapi berbeda dengan Alfeus, ayah dari Yakobus muda, salah satu dari Rasul Yesus juga. Ketika Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai dan berkata, "Ikutlah aku," maka tanpa berpikir panjang atau menunda lagi, ia segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kita semua pernah mendengar atau membaca pemungut cukai di masa itu dianggap sebagai orang yang berdosa karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa bekerja pada orang Romawi. Memungut pajak lebih tinggi daripada seharusnya, melanggar adat istiadat orang Yahudi karena bergaul dengan orang-orang asing, dan lain-lain. Pada kisah yang sama dalam Injil Lukas dikatakan, Matius berdiri dan meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Lukas 5 ayat 28. Hal ini sangat menarik dan istimewa. Matius tidak berpikir panjang lagi akan jabatannya, posisinya, dan kesibukannya saat itu. Dia mungkin sudah pernah mendengar tentang Yesus, dan sekarang Yesus datang berdiri di hadapannya dan memanggilnya. Maka ia rela meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti Yesus. Berefleksi pada kenyataan hidup saat ini, ketika Yesus memanggil, "Ikutlah," retret pemunian hati. Banyak di luar sana, banyak yang berpikir dulu, ragu-ragu, ada yang berpikir, "Wah, mana bisa berpuasa Ekaristi setiap hari?" Dan kita saat ini, agar kita dekat kepadanya, agar kita dapat berusaha hidup dalam kekudusan, yang berarti kita dipanggil untuk menerima berkat kasih karunia-Nya itu,
bukan karena kita berusaha hidup dalam kekudusan atas kemauan atau kehebatan kita sendiri. Jadi usaha kita kepada kekudusan adalah pemberian dari Allah, bukan dari diri kita kepada Allah atau persembahan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yesus memanggil Matius beserta dengan teman-temannya, sesama pemungut cukai dan orang berdosa, serta duduk makan bersama-sama dengan mereka, mengesampingkan segala batasan adat istiadat aturan orang Yahudi, hanya dengan satu dasar, yaitu belas kasihan, bukan persembahan. Yesus bukan hanya sekedar duduk makan bersama mereka, tetapi Yesus mengubah mereka dengan menegur mereka. Dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Kita semua pernah mendengar korban sembelihan, korban bakaran dalam Perjanjian Lama adalah korban yang dipersembahkan kepada Allah sebagai korban syukur, korban perdamaian dengan Allah, dan sebagainya. Atau secara singkat adalah korban persembahan. Tetapi Yesus beberapa kali menekankan kepada orang Farisi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Dan kata-kata Yesus ini diulang pada Matius 12 ayat 7. Hal ini karena Yesus melihat dan ingin menegur orang-orang Farisi yang hanya mementingkan aturan mereka dalam bentuk persembahan, tetapi tidak dengan hati yang berbelas kasih. Demikian sabda Tuhan pada pagi hari ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita doa penutup bersama-sama. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini boleh memuji, menyembah, dan mengalami urapan-Mu di dalam saat teduh pagi ini. Kami bersyukur juga Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungan yang dibawakan oleh saudara kami, Bapak King. Ya Bapa, hari ini kami boleh diingatkan untuk lebih mengutamakan belas kasih daripada segala persembahan yang kami bawa kepadamu. Untuk bersegera mengikuti Engkau ketika Engkau memanggil kami dan hidup di dalam kekudusan. Mampukan kami ya Bapa untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami pada hari ini. Ya Bapa, kami bersyukur atas komunitas dan misi. Berkati segala kegiatan dan aktivitas di dalam komunitas pemurnian hati dan orang-orang yang Engkau taruh di dalamnya untuk melayani. Secara khusus kami berdoa juga untuk Pak Paulus dan Ibu Vila dalam segala pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya. Berkati ya Bapa pelayanan mereka, lindungi, dampingi dan sertai ya Bapa agar apa yang mereka persembahkan, seluruh pelayanan mereka mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa, berkati juga semua anak-anak-Mu yang memberikan diri untuk melayani di dalam komunitas ini. Dampingi dan sertai dan mampukan kami hidup di dalam-Mu ya Bapa, dalam kekudusan-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk acara Komsel KPH nanti malam. Kiranya Bapa memberkati seluruh rangkaian acara ini, memberkati juga para pelayan-Mu, memberkati Pak Paulus dan Ibu Vila, dan memberkati kami semua yang boleh hadir dan mendengarkan, agar kami boleh mendapatkan sesuatu daripada-Mu Bapa untuk bertumbuh di dalam iman.
Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Mari kita doa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Oke, 1, 2, 3. Halaman lagi 1, 2, 3. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.